Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Hefrian Pratama, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 dari LPTK Universitas Lampung dengan NIM 251306190. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di tempat instansi saya mengajar SDN 220-2 Sekar Mengkuang dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dengan materi mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Baik. Apakah sehat semuanya? Sehat. Semangat? Semangat. Pagi ini ada yang tidak mandi pagi tak? Tidak? Oke. Biar semangat ya. Ya. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ingin kalian berdiri dulu, kita periksa kerapian dulu. Ayo, berdiri. Yang belum rapi, silakan dirapikan bajunya. Dasinya juga dirapikan, diluruskan. Nah. Ya, sudah Algoni, sudah? Habib? Sudah rapi? Ya, baik. Kalau sudah rapi semuanya, silakan duduk. Ya, kalau udah rapi, udah bagus tampilannya, berarti siap untuk belajar ya. Baik, ketua kelas, tolong pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan shalihan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Baik, kita absen dulu ya. Pagi hari ini kira-kira siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Ya. Hadir semua? Hadir. Oke, alhamdulillah anak-anak Bapak semuanya sehat semua, hadir semua, bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Ya. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak ingin mengajak kalian semua untuk menyanyikan kebangsaan, lagu kebangsaan Republik Indonesia. Ada yang tahu lagu apa?
lagu Indonesia Raya. Ya. Ya, sebelum kita nyanyi, kita berdiri dulu. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, baik, silakan duduk. Ya, terima kasih kepada anak-anak yang telah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, sebelum belajar, kita memasuki materi pagi hari ini. Bapak ingin menanyakan, ada yang ingat enggak pelajaran kita minggu kemarin? Tentang apa? Pancasila, simbol, dan makna mana? Pancasila, simbol-simbol Pancasila, dan makna dalam Pancasila. Nah, ada yang tahu Pancasila itu apa? Pancasila itu adalah ya, dasar negara Republik Indonesia. Oke. Di sini sebelum memasuki mata pelajaran kita, pembahasan kita pagi hari ini, Bapak ingin terlebih dahulu menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan contoh sikap yang sesuai sila Pancasila. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila. Inilah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memasuki di pembahasan, Bapak ingin mengajakkan anak-anak didik Bapak ini melakukan ice breaking agar kita semangat dan fokus dalam belajar. Untuk itu ada sebuah permainan, nanti kalian bisa ikuti instruksi Bapak ya. Permainannya begini. Kalau Bapak bilang tepuk tangan 1 kali, kalian tepuk tangan 1 kali ya. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Oke, 3 kali tepuknya ya. Fokus ya. Kalau Bapak bilang tepuk tangan 1 kali, kalian tepuk ya. Oke. Bisa kita mulai? Ya. Oke, ya, kita mulai ya.
Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk 1 kali. Ada yang tidak fokus. Ya, semangat. Harus fokus. Zidan sama Yunita. Kalau Bapak bilang tepuk tangan 1 kali, harus ada baca tepuk tangan. Kalau tepuk jangan ditepuk ya. Oke, kita ulangi 1 kali lagi ya, biar fokus belajarnya. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Nah, Bapak ingin menanyakan sebelum kita masuki di pembahasan kita pagi hari ini, ada yang tahu enggak kenapa di suatu negara harus mempunyai dasar negara? Ada yang tahu? Ya, silakan Lala. Kalau nggak ada dasar negara, nggak ada pedoman hidup. Ya, bagus. Kalau tidak ada dasar negara, tidak ada pedoman, katanya. Ya, bagus Yunita. Dan yang kedua, pertanyaan kedua, apa dasar negara kita Republik Indonesia? Ya, bagus Habib. Pancasila. Pancasila itu adalah dasar negara Republik Indonesia. Dan pertanyaan ketiga, apa contoh atau sikap yang sesuai dengan Pancasila? Ya, Astri? Gotong royong, boleh, bagus. Ya, seperti yang kita ketahui, kenapa suatu negara itu harus mempunyai dasar negara? Karena kalau tidak ada dasar negara, tidak ada aturan yang mengikat suatu negara, maka suatu negara itu akan berantakan, tidak teratur. Contohnya saja di dalam kelas kita ini, tidak ada aturan-aturan yang mengatur. Maka di dalam kelas kita tentunya tidak teratur, akan berantakan, tidak tersusun dengan rapi. Dan juga dasar negara kita adalah Pancasila. Itu adalah dasar negara kita, itu adalah Pancasila, sumber dari segala hukum. Ya, baik, Bapak langsung saja menyampaikan materi pada pagi hari ini. Ya, coba sama-sama kita lihat, kita perhatikan dengan baik. Ya, judulnya mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang pertama, Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan atau dasar dalam kehidupan bernegara. Itu berarti Pancasila menjadi sumber dari segala hukum negara, sehingga peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila bukan hanya menjadi dasar negara, tetapi juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pedoman masyarakat dalam mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila harus menjadi pedoman dalam berperilaku dan bersikap sehari-hari yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, pemersatuan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, di sini kita mulai masuk pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang pertama. Sila pertama, pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita dapat mengamalkan sila pertama dengan cara taat terhadap ajaran agama dan menghormati teman yang berbeda agama. Misalnya, yang pertama, berdoa sebelum mengawali aktivitas dimanapun dan kapanpun. Ya kan? Di setiap agama kita diajarkan
pasti diajarkan setiap kita beraktivitas kita mengawali dengan berdoa. Contohnya pagi ini kita sebelum belajar kita terlebih dahulu berdoa dalam mengawali proses pembelajaran kita. Yang kedua, disiplin dalam beribadah sesuai dengan keyakinan agama. Ya, itu kita harus disiplin dalam beribadah. Contohnya dalam agama Islam kita ada sholat, di agama Kristen itu kita ke gereja melakukan ibadah. Begitupun dengan agama yang lainnya. Setiap agama pasti melakukan ibadahnya masing-masing. Terus yang ketiga, meyakini agama yang dianut adalah agama yang paling benar, tetapi tidak merendahkan atau menyalahkan teman yang beragama lain. Contohnya kita dalam agama Islam, kita meyakini bahwa agama kita yang paling benar, ya kan? Agama kita yang paling benar, tetapi kita tidak boleh menyalahkan agama yang lain, ya, tidak boleh. Oh, merasa diri yang paling benar sehingga kita menyalahkan agama-agama lain-lain, itu tidak boleh, tidak diperbolehkan yang sifat yang seperti itu, ya. Terus yang selanjutnya, menghormati teman yang berbeda agama. Nah, di kelas kita ada berapa agama kelas kita? 2 agama ya? Ada yang agama Kristen, ada yang agama Islam. Dan kita harus saling menghormati satu sama lain. Tidak boleh kita merasa, wah agama Islam kita ini, di kelas kita agama Islam yang paling banyak. Nah, akhirnya kawan-kawan kita yang agama Kristen kita bully atau yang lainnya sedih-sedih, itu tidak boleh, ya. Tidak boleh. Yang kelima, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Telah Bapak jelaskan tadi, kita setiap berbeda agama pasti mempunyai ibadahnya masing-masing, ya. Makanya kita harus taat dalam beragama, beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Oke, selanjutnya. Jika kita taat dan menghormati teman yang berbeda agama, kehidupan kalian akan rukun dan damai. Bukankah hidup damai itu menyenangkan? Salah satu contoh adalah ketika suatu umat memperingati hari besar agama. Pemerintah menetapkan hari libur nasional. Teman kalian yang sedang memperingati hari besar agamanya akan beribadah dengan tenang. Sedangkan kalian yang beragama lain dapat menikmati liburan. Nah, contohnya kita dalam agama Islam misalnya, kita melakukan ada perayaan hari besar Islam itu, contohnya salah satunya Idul Fitri, hari raya besar agama Islam. Itu pasti setiap hari raya itu pasti tanggal merah. Nah, sehingga kita khusus agama Islam khusyuk dalam beribadah Idul Fitri tersebut. Dan agama yang lain, untuk agama yang lain dengan tenang melakukan liburan, ya, itu maksudnya. Selanjutnya, di sila kedua, pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kedua Pancasila terkandung nilai-nilai kemanusiaan. Kita bisa mengamalkan sila kedua Pancasila misalnya dengan cara berikut ini. Yang pertama, berteman dengan semua teman tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Nah, paham ya maksudnya? Kita dalam berteman tidak boleh memilah-milih teman. Ya, tidak boleh mentang-mentang dia agama yang bukan agama kita tidak mau berteman sama dia, tidak boleh. Nah, agama, kepercayaan, jenis kelamin, mentang-mentang dia cowok, kita tidak mau berteman sama yang cowok. Itu tidak boleh yang cewek, ya. Dan warna kulit, mentang-mentang teman kita ini hitam, tidak mau berteman sama kawan kita yang hitam, itu tidak boleh. Nah, itu maksudnya tidak boleh membeda-bedakan semua teman. Yang kedua,
saling mencintai sesama manusia. Kita harus saling mencintai sesama manusia, ya. Sesama manusia harus kita mencintai. Yang ketiga, menolong sesama yang membutuhkan. Nah, di sini paham? Yang ketiga itu kita harus membantu atau menolong sesama yang membutuhkan, ya. Ada kawan kita yang membutuhkan, lagi kesusahan, kita harus membantunya, harus menolongnya, ya. Ada kala kita yang butuh pertolongan besok, ya. Nah, kita harus saling membantu. Selanjutnya, sila ketiga, pengamalan sila Persatuan Indonesia. Nah, berikut ini contoh pengalaman sila ketiga, Pancasila yang dapat kita lakukan. Ini sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ini salah satu pengamalan sila Persatuan Bangsa Indonesia. Jadi kita harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar agar kita mengerti komunikasi antara sesama. Karena kita di kelas ini mungkin ada yang berasal dari Padang, ada yang berasal dari Palembang, ada yang berasal dari Kerinci misalnya kan. Nah, untuk mempersatukan kita semua, kita gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini menjadi alat komunikasi untuk bangsa Indonesia. Yang kedua, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Ada yang tahu tidak maksudnya? Maksudnya, contoh, Bapak kasih contoh, di suatu masyarakat ada melakukan gotong royong. Nah, di hari yang sama, kebetulan kita mau ke kebun, nolong bantu orang tua. Nah, mana yang didahulukan? Apakah gotong royong dulu bersama masyarakat atau kepentingan pribadi kita dulu? Tentunya kepentingan umum dulu. Kita kerjakan dulu, kita laksanakan dulu gotong royong. Setelah itu, setelah selesai baru kita ke kebun atau melakukan kepentingan pribadi kita. Selanjutnya, dalam berteman tidak membeda-bedakan asal suku dan bahasa daerah Indonesia. Ya, kita tidak boleh membeda-bedakan ya teman, baik itu dia asalnya dari mana, bahasanya, bahasa apa, kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita ini semua bangsa Indonesia. Kita semua sama, tidak boleh membeda-bedakan dalam berteman. Selanjutnya, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Terus, mencintai produk dalam negeri. Ya, mencintai produk dalam negeri maksudnya kita harus membeli produk yang diproduksi dalam negeri, produk yang Indonesia ya. Jangan mentang-mentang produknya bagus dari luar negeri, nah, kita tidak mau membeli produk yang berasal dari dalam negeri. Nah, kita dianjurkan mencintai produk dalam negeri. Yang terakhir, berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Ya, sudah Bapak jelaskan tadi, kita ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Itulah budaya kita bangsa Indonesia ya. Selanjutnya di sini ada pengamalan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jika ada suatu masalah bersama, kita perlu mendiskusikan atau menyelesaikan dengan cara bermusyawarah, menyampaikan pendapat, menghargai pendapat, dan menerima keputusan musyawarah merupakan contoh pengamalan sila keempat dalam Pancasila. Musyawarah ini bertujuan untuk mencapai mufakat berdasarkan rasa kekeluargaan. Jadi kita kalau ada masalah, suatu masalah, ada sesuatu yang harus kita pecahkan, kita harus bermusyawarah, kita harus
Mencari jalan keluar dalam suatu permasalahan tersebut agar menemukan jawabannya, ya. Nah, pengamalan sila keempat ini diantaranya yang pertama, menghargai perbedaan pendapat dan menyelesaikan dengan permusyawarah mufakat yang dijiwai semangat kekeluargaan. Kita menghargai pendapat teman-teman kita. Walaupun kita beda pendapat, kita harus menghargai pendapat teman-teman kita. Nah, dua, menerima dengan ikhlas ketika pendapat kita tidak diterima sebagai keputusan musyawarah. Kita harus menerima keputusan kita. Walaupun kita telah mengeluarkan pendapat dan keputusan kita tidak diterima, dan keputusan yang lain yang diterima yang banyak, itu tidak apa-apa. Kita harus menerima. Karena dalam musyawarah, pendapat yang terbanyaklah yang diterima. Ya. Terus menerima dan mengamalkan hasil keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Kita harus menerima keputusan dan hasil rapat dari musyawarah tersebut. Apapun hasilnya, kita harus jalani dengan ikhlas. Kita harus bertanggung jawab menjalaninya. Dan yang terakhir, ikut musyawarah kelas untuk menentukan jadwal piket. Nah, ini yang terakhir yang Bapak bilang tadi, untuk menentukan jadwal piket, untuk menentukan siapa itu ketua kelasnya, kita musyawarah, berembuk tadi, diskusi tadi, siapa yang jadi ketua kelasnya. Siapa pendapat yang terbanyak, maka itulah hasil rapatnya, hasil musyawarahnya. Harus kita jalankan dengan penuh tanggung jawab, harus kita ikhlas, ya. Terus, dan yang terakhir, pengamalan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sila kelima ini ada beberapa pengamalan, diantaranya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kedua, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Yang ketiga, hemat, suka menabung, dan tidak bergaya hidup mewah. Nah, ini kita dituntut sederhana gayanya, ya. Dan terakhir, berlaku adil terhadap semua orang. Kita harus adil. Tahu arti adil? Nah, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita harus berlaku adil pada semua orang. Tidak boleh berlaku tidak adil, ya. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk lebih memahami dari pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Bapak akan menayangkan sebuah video. Nanti kita lihat sama-sama. Nah, coba fokus ya, kita lihat videonya. Mau nonton video? Mau. Nah, kita fokus ya nontonnya. Kita lihat isi video ini. Toleransi beragama. Liburan panjang akhir sekolah telah tiba. Dia memanfaatkan liburan yang cukup panjang itu untuk dikitan. Kitan adalah hal yang wajib bagi laki-laki muslim. Semoga lekas sembuh ya, Indra. Iya Pak. Terima kasih. Aduh. Setelah kamu sembuh nanti, kita adakan syukuran hitam. Nanti teman-temanmu, Nadia dan kita, biasa ya, Indra? Iya ya. Setelah 2 minggu berlalu, liburan sekolah pun selesai. Murid-murid kembali masuk sekolah. Teman-teman, besok Sabtu, aku minta kehadiran kalian di rumahku jam 3 sore ya. Keluargaku mengadakan syukuran hitam. Iya. Acara kitanan nanti ada pengajiannya juga Mbak. Apakah harus pakai jilbab? Apakah aku juga harus pakai sarung dan peci, Bra? Tidak perlu, Donita, Okto. Yang penting kalian pakai baju yang sopan saja. Tapi kan nanti semua tamu pasti pakai hijab Mbak.
Aku malu. Iya, nanti kalau kami tidak bisa baca doanya gimana? Jangan khawatir. Nanti kalian akan aku temani selama pengajian. Beneran, tidak apa-apa nih. Tidak apa. Kalian kan juga sudah kenal sama ayah ibunya Indra. Mereka baik kok. Oke lah kalau begitu. Hari Sabtu pun tiba. Hari dilaksanakannya syukuran kepada Indra. Acara dimulai. Indra melantunkan ayat suci Al-Quran dalam acara kataman tersebut. Nadia juga hadir dengan memakai jilbab. Ia menyimak pengajian tersebut. Sementara itu, Donita dan Okto berada di dekat Nadia. Mereka berdua duduk dengan tenang sambil memperhatikan seluruh rangkaian acara. Tak lama pengajian pun berakhir. Indra menemui teman-temannya. Dia menghidangkan banyak sekali cemilan. Terima kasih buat kehadirannya ya teman-teman. Maaf menunggu lama. Cuma sebentar kok. Hei, semua snack ini aku sediakan khusus untuk kalian. Ayo dimakan. Iya, Bra. Nanti yang mau bikin. Kalau di Islam, ya laki-laki pasti sholat ya? Iya tuh. Di Islam, hijab hukumnya wajib untuk laki-laki dan dilakukan ketika anak sudah cukup umur. Biasanya sih di umur 3 sampai 10 tahun. Tujuannya agar selalu terjaga kebersihannya demi sahnya pelaksanaan ibadah harian. Oh gitu ya. Mereka terus asik mengobrol selepas pengajian. Hingga tiba-tiba, Kak Indra. Weh, Dek Zara, baru datang ya? Sini Dek, kakak kenalin sama teman-teman Kak Indra. Perkenalkan teman-teman, ini Zahra, adik sepupuku. Nah, Dek Zahra, ini namanya Kak Okto. Kalau ini namanya Kak Nadia. Nah, kalau yang satu ini namanya Kak Donita. halo kakak-kakak, namaku Zahra. Kok Kak Donita gak pakai hijab? Kamu juga gak pakai sarung dan peci? Ini kan acara pengajian. Zahra aja yang kecil pakai hijab kok. Itu Aduh, itu begini deh. Kalau Zahra gak mau pakai hijab, Mama pasti bilang, nanti Allah gak akan sayang sama Zahra. Jadi, nanti Allah pasti juga gak akan sayang sama Kak Donita loh. Atau kakak mau pinjam jilbabnya Zahra? Aduh. Zahra ini ada-ada saja. Itu karena Kak Donita dan Kak Okto berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Nah, Zahra, perhatikan cerita Om ya. Di Indonesia ada 6 agama dan berbagai kepercayaan yang berbeda-beda. Ada Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Setiap agama punya aturan masing-masing, tidak bisa disamakan. Ada juga berbagai kepercayaan yang bersumber dari kearifan lokal yang tersebar di seluruh Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus saling menyayangi dan menghormati satu sama lain. Tradisi menutup kepala ada di beberapa agama dan kepercayaan, bukan hanya di Islam saja. Dalam tradisi Islam, pemakaian jilbab untuk perempuan memang dianjurkan. Namun, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti sesuai agama kita. Ini
Oke, sudah. Apakah anak Bapak sudah menyimak video kita tampilkan tadi? Kira-kira tergambar nggak di pikiran kita isi dari video kita tadi? Hah? Tergambar? Agak tergambar ya. Jadi video tadi menggambarkan kita bertoleransi. Seperti yang kita tak ketahui, di negara kita, Indonesia, ada 6 agama yang diakui oleh negara Republik Indonesia. Di antaranya adalah Islam, tadi apa lagi? Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ya, ini yang diakui dan masih banyak ada lagi kepercayaan yang lainnya. Tapi yang di Indonesia cuma 6 yang diakui. Berbeda agama, berbeda suku, berbahasanya juga banyak, dipisahkan oleh pulau-pulau. Nah, di sekian beragam budaya kita dituntut untuk bertoleransi dalam beragama, dalam berteman, ya. Kita tidak boleh membeda-bedakan, memilah-milih kawan, ya, itu tidak boleh. Nah, ya, kita ini sama. Apa kata Dek Zara tadi? Walaupun berbeda, perumpamaannya seperti apa tadi? Pelangi. Lihat pelangi. Warnanya beda-beda, ya kan? Ada merah, kuning, hijau, jingga, ya. Dan warna yang lain. Tapi ketika warna itu disatukan, kita lihat. Terlihat indah. Begitupun juga kita. Walaupun kita berbeda, tapi kita bersatu, bertoleransi, tidak memilih-milih teman, itu terlihat indah, ya, terlihat baik, ya. Setelah Bapak jelaskan videonya, sekarang Bapak telah Bapak bagikan kelompok minggu kemarin, apakah telah duduk sesuai dengan kelompok masing-masing? Oke. Kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, sudah duduk bersama kelompok masing-masing ya. Oke. Di sini telah duduk pada kelompoknya masing-masing. Di sini Bapak ingin kalian mengerjakan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik, ya. Lembar pekerja peserta didik. Ini Bapak bagikan dulu ya. Nah, sebelum mengerjakan, Bapak jelaskan langkah-langkahnya terlebih dahulu. Bapak jelaskan sedikit ya. Lembar kerja peserta didik, LKPD. Di sini tertulis nama kelompok. Di sini ada 5 anggota. Nanti kalian tulis nama-nama anggota kelompoknya. Terus di sini ada 5 pertanyaan. 5 pertanyaan. Yang di sebelah pertanyaannya dan yang satunya lagi sebelah ada gambarnya. Nanti kita disuruh menjelaskan apa isi maksud dari gambar tersebut, ya. Nanti kalian jelaskan di sini, jelaskan secara singkat padat, ya. Nanti kita jelaskan di sini, kalian jelaskan di sini. Setelah menjelaskan, nanti kita tampilkan, presentasikan satu persatu per kelompok ya. Sebelum kalian mengerjakan LKPD ini, Bapak ingin mengajak kalian ice breaking terlebih dahulu. Melakukan ice breaking. Ya, harus semangat. Jangan loyo. Harus semangat dalam belajar ya. Harus semangat. Yuk, kita berdiri semuanya. Oke, berdiri. Tidak apa-apa. Itu kursi yang di belakang agak dikebelakangin dulu. Tidak apa-apa. Nanti kita ada gerakan-gerakannya dulu. Oke.
Apakah anak-anak Bapak siap semuanya? Siap? Nah, oke. Kalian lihat, dengarkan, fokus, dengar instruksi Bapak ya. Nanti gerakan badan-badannya ya. Ini supaya kalian tidak ngantuk ya. Tadi ada Bapak lihat tadi ada beberapa yang ngantuk. Ini biar kita semangat. Oke? 1, 2, 3. Kanan, 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 kanan. Kiri, 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 kiri. Kanan ke kiri, kanan ke kiri. Berputar, jongkok, dan melompat. Maju, 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 maju. Mundur, 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 mundur. Ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Berputar, jongkok, dan melompat. Ya, sekali lagi. Kanan, 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 kanan. Kiri, 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 kiri. Kanan ke kiri, kanan ke kiri. Berputar, jongkok, dan melompat. Maju, 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 maju. Mundur, 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 mundur. Ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Berputar, jongkok, dan melompat. Oke, tepuk tangan semua. Oke. Nah, silakan duduk. Baik, apakah anak-anak Bapak sudah semangat semuanya? Nah, kalau sudah, silakan mengerjakan LKPD yang telah Bapak berikan. Kerja kelompok, kerjasama, ya. Jangan ada yang menung, ya. Harus kerjasama. Ya, silakan. Ya, kerjakan ya sama-sama. Ya, kelompok 3, silakan ditulis jawabannya. Ya. Ya, silakan ditulis jawabannya. Kelas kelompok 4. Ada ingin ditanyakan? Ya. Ya. Kelompok 3. Ya, silakan tulis jawabannya. Kerja kelompok ya, kerja kelompok. Nah. Astri, ada yang ingin ditanyakan? Iya, situ nulisnya. Nanti kalian jelaskan maksud dari gambar yang di samping ya. Nomor 1. Nah, cari sama-sama ya. Nah, ya Jupriman, bantu kawannya nyarinya.
Ya, jangan terburu-buru, dibaca dulu, dianalisa dulu gambarnya, kira-kira gambar apa, menyangkut sila keberapa ya. Nah, kerjakan sama-sama. Ya, Bapak tunggu ya. Ya, seperti itu. Nah, kerjasama, kerjasama. Ada yang kesulitan kelompok 2? Enggak. Apakah sudah siap semuanya? Belum. Ya. Ada yang masih belum, ada yang sudah siap. Bagi yang sudah siap, itu dibaca dulu terlebih dahulu sebelum tampil. Bagi yang belum, kita tunggu kawannya yang belum mengerjakan. Ya, silakan yang belum siap, kerjakan dulu. Sudah kelompok 3? Sudah. Sudah dibaca ulang, betul enggak jawabannya? Kelompok 4 sudah? Oke, yang belum? Sudah siap apa belum? Sudah siap semua? Nah, ada yang belum? Ada yang belum? Sudah? Oke. Kalau sudah, berarti udah siap tampil kan? Nah, siap-siap. Nanti diskusikan siapa teman-temannya yang akan maju ke depan ya untuk menampilkan hasil diskusinya. Ya untuk kelompok 1, mana kelompok 1? Ya, silakan. Siapa yang mau maju ke depan tampil? Silakan Izati. Maju ke depan. Sini Izati. Nah, yang lain dengar ya, kita simak jawabannya. Ya, silakan Izati. Ini hasil diskusi lembar kerja peserta didik atau LKPD dari kelompok 1. Anggota Algoni Zulfiman Puja Nabila Murdianti Negatif. Menebak perilaku sesuai sila Pancasila. Apa perilaku yang terlihat di gambar di samping dan sila Pancasila keberapa yang sesuai? Perilaku gotong royong sila ketiga. Keras bacanya ya, biar kawannya dengar. Apa perilaku yang terlihat gambar di samping dan sila Pancasila keberapa yang sesuai? Perilaku menabung sila keempat. Nomor 2 ya. Nomor 3. Apa perilaku yang terlihat di gambar di samping dan sila Pancasila keberapa yang sesuai? Perilaku beribadah sesuai agama masing-masing sila ke-1. Ya. Apa perilaku yang terlihat di gambar di samping dan sila Pancasila keberapa yang sesuai? Perilaku membantu teman sila kedua. Iya. Apa perilaku yang terlihat di gambar di samping dan sila Pancasila keberapa yang sesuai? Perilaku diskusi sila keempat. Ya, itulah jawaban presentasi dari kelompok 1. Jika ada kelompok yang lain yang ingin menanggapi, silakan angkat tangan.
Ya, Dinda, silakan. Menurut kelompok kami, jawaban nomor 2 salah. Seharusnya sila yang sesuai adalah sila yang kelima. Ya, bagaimana Izati? Oh iya Pak, seharusnya sila kelima, tapi dibuat sila keempat. Oke, salah. Tata letaknya salah ya. Tidak apa-apa, salah. Ya, untuk yang lain kita beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan Izati duduk. Selanjutnya kelompok 2. Siapa yang ingin maju? Ya, Astri, silakan Astri. Ya. Ya, coba kita simak kelompok 2 menampilkan hasil diskusinya. Silakan Astri. Anggota Astri, Keras sedikit ya. Astri Nabila Ramadhani, Setia, Raka, Rizky. Menebak perilaku sesuai sila Pancasila. 1. Apa perilaku yang terlihat di gambar di samping dan sila Pancasila keberapa yang sesuai? Melakukan gotong royong dan sesuai dengan Pancasila ketiga. 2. Apa perilaku yang terlihat di gambar di samping dan sila Pancasila keberapa yang sesuai? Belajar menabung sesuai dengan sila kelima. 3. Apa perilaku yang terlihat di gambar di samping dan sila Pancasila keberapa yang sesuai? Mereka beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Sila ke-1. 4. Perilaku yang telah digambar di samping dan sila Pancasila keberapa yang sesuai? Perilaku membantu teman sesuai sila kedua. 5. Apa perilaku yang terlihat digambar di samping dan sila Pancasila keberapa yang sesuai? Gambar di samping menunjukkan mereka sedang diskusi sesuai dengan sila keempat. Oke. Setelah kita dengar tadi hasil kelompok 2, untuk yang lain, kelompok yang lain, ada yang ingin menanggapi dari hasil kelompok diskusi kelompok 2 ini? Kira-kira jawabannya udah betul semua apa belum? Sudah pas jawabannya? Oke, kelompok 2 jawabannya sudah pas. Silakan duduk Astri. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silakan siapa yang ingin maju? Ya, silakan Zidan. Zidan, silakan. Ya, dari kelompok berapa Zidan? Dari kelompok 3 anggota Dinda, Zidan, Rasha, Nazel, Yunisa. Ya. Nebak perilaku sesuai sila Pancasila. Apa perilaku yang terlihat di gambar di samping dan sila Pancasila keberapa yang sesuai? Bekerja sama membersihkan lingkungan sila ketiga. Apa perilaku yang terlihat di gambar di samping dan sila Pancasila keberapa yang sesuai? Orang anak yang menabung sila kelima. Apa perilaku yang terlihat di gambar di samping dan sila Pancasila keberapa yang sesuai? Gambar di samping menunjukkan orang-orang yang sedang menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. Sila ke-1. Apa perilaku yang terlihat di gambar di samping dan sila Pancasila keberapa yang sesuai? Gambar di samping membantu temannya yang terjatuh. Sila kedua. Apa perilaku yang terlihat di gambar di samping dan sila Pancasila keberapa yang sesuai? Gambar di samping menunjukkan anak-anak yang berdiskusi tentang sesuatu. Sila keempat. Oke, itu jawaban dari kelompok 3. Ada yang ingin menanggapi kelompok 3 dari kelompok lain? Tidak? Bagaimana jawabannya, sudah pas, betul semuanya? Sudah pas jawabannya, kelompok 3. Yakin? Oke, kita beri aplaus kepada kelompok 3. Silakan duduk Zidan. Untuk selanjutnya kelompok terakhir, silakan kelompok 4, silakan yang mau tampil. Oke, Lala. Silakan. Sini Lala. Kelompok berapa? Kelompok 4 anggota Nalita Hasilah Habib Alfa Afik. Menebak perilaku sesuai sila Pancasila. Apa perilaku yang terlihat di gambar di samping dan sila Pancasila keberapa yang sesuai? Kegiatan di samping menunjukkan perilaku orang-orang yang sedang bergotong royong. Sila ketiga. Apa perilaku yang terlihat di gambar di samping dan sila Pancasila keberapa yang sesuai? Kegiatan di samping menunjukkan perilaku orang-orang menabung. Sila kelima. Apa perilaku yang terlihat di gambar di samping dan sila Pancasila keberapa yang sesuai? Kegiatan di samping menunjukkan perilaku orang-orang yang beribadah menurut agamanya masing-masing. Sila ke-1.
Apa perilaku yang terlihat di gambar di samping? Dan sila Pancasila keberapa yang sesuai? Kegiatan di samping menunjukkan perilaku membantu orang atau kawan. Sila kelima. Apa perilaku yang terlihat gambar di samping? Dan sila Pancasila keberapa yang sesuai? Kegiatan di samping menunjukkan orang-orang sedang berdiskusi di dalam kelas. Sila keempat. Ya, hasil dari diskusi kelompok 4 telah dibacakan. Kalian telah mendengar. Silakan yang ingin mau menanggapinya. Siapa? Ya, silakan Nabila. Menurut kelompok kami, jawaban nomor 4 salah. Seharusnya sila kedua. Nah, bagaimana kelompok 4? Iya, Pak, salah. Salah ya. Jawaban nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4 seharusnya jawabannya di sila kelima. Ya, salah letak kelompok 4. Ya, tidak apa-apa Nadita. Silakan duduk. Kita beri aplaus dulu pada kelompok 4. Ya. Ya, masih semangat ya? Semangat. Oke. Oke, setelah kalian presentasi hasil diskusinya, hasil diskusi kelompoknya, Bapak ingin memberikan penguatan di lembar LKPD kalian, lembar kerja peserta didik. Seperti yang kita ketahui tadi, yang pertama di situ gambar orang gotong royong ya kan? Soal yang pertama. Nah, itu gambar gotong royong terdapat pengamalan sila keberapa? Sila ketiga. Di mana kita harus bersatu, bekerja sama dalam melakukan gotong royong. Ya, kita harus sama-sama. Ada pepatah mengatakan bersatu kita teguh, kalau bercerai kita runtuh. Nah, kita ibaratkan dengan sapu lidi lagi. Sapu lidi, kalau sapu lidi itu kan banyak ikatnya. Ada ratusan batang sapu lidi diikat jadi satu. Makanya bisa menyapu sampah. Coba satu sapu lidi. Bisa tidak sampah itu bersih? Tidak bisa kan? Nah, itu ibaratnya. Kalau kita bersatu, apapun pekerjaan yang berat, itu akan menjadi ringan. Yang kedua, ayo menabung. Gambarnya ayo menabung. Terdapat pada sila keberapa? Kelima. Ya, di sini kita diharuskan di sila kelima itu kita tidak boleh boros, harus menabung, memikirkan apa gunanya menabung? Untuk jangka panjang, masa depan. Jika ada waktu-waktu yang sulit nanti, itulah guna menabung. Ya, tak boleh boros. Yang ketiga, perilaku yang terlihat pada gambar samping ini, itu sila pertama. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di sini kita lihat banyak umat yang berbeda agama. Ada Islam, ada Katolik, Protestan, ada Konghucu, ada Hindu, Buddha. Di sini banyak di sini. Nah, walaupun kita berbeda, tetapi kita harus bersatu. Sudah Bapak jelaskan di awal-awal tadi. Walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, ya kita harus bersatu. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Ya, walaupun berbeda, tapi tetap satu. Selanjutnya, itu sila keberapa tuh? Sila yang nomor 4. Sila keberapa? Menolong. Kedua, kita harus menolong satu sama lain. Kita harus membantu teman kita yang kesusahan. Ya, ada masa kita yang kesusahan. Kalau kita tidak mau membantu kawan kita yang kesusahan, belum tentu dia mau bantu kita dalam kesusahan besok. Makanya kita harus berbuat baik, harus membantu satu sama lain. Ya, ada masanya kita yang butuh bantuan mereka. Dan yang terakhir, itu ada gambar berdiskusi atau bermusyawarah. Itu terdapat pada sila keempat. Ya, itu sila keempat. Di dalam memecahkan suatu masalah, jika belum tahu jawaban atau permasalahannya, itu kita diharuskan berdiskusi, bermusyawarah untuk mencari jalan keluarnya.
Itu terdapat sila keempat, ya. Ya, Bapak ingin melakukan penilaian terlebih dahulu. Tunggu ya. Baik, telah Bapak nilai hasil kerja kalian dan sebelum kita tutup, Bapak ingin menyimpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini, ya, bersama dengan kalian. Ya, kita simpulkan pelajaran kita hari ini bersama-sama. Nah, kita belajar apa hari ini? Kita belajar di sini kita belajar tadi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dasar negara, ya. Kalau suatu negara tidak ada dasarnya, tidak ada hukumnya, maka suatu negara tadi akan apa tadi? Kalau tidak suatu negara tidak ada dasarnya, akan berantakan, tidak teratur. Kenapa tidak teratur? Karena tidak ada hukum tadi. Karena tidak ada hukum yang mengatur di suatu negara. Coba kita bayangkan kalau tidak ada hukum di negara kita. Mungkin kejahatan bisa terjadi di mana-mana. Pencurian, nah kan, rumah kita kebobolan, motor kita dimaling orang, tidak ada hukum mengatur. Penjahatnya tidak ditangkap, tidak dihukum. Maka penjahatnya akan berkeliaran, membuat kejahatan-kejahatan yang lainnya. Terus, tadi masalah mengamalkan sila-sila dalam kehidupan bernegara. Setelah kita jelaskan tadi bersama-sama, dalam kehidupan bernegara, kehidupan bermasyarakat, itu kita harus sesuai dengan pengamalan sila-sila yang ada di Pancasila. Karena disitulah kita diajarkan bertoleransi, ya, toleransi berteman, toleransi beragama, ya. Di situ kita belajar. Coba kalau tidak ada dasar negara, tidak ada peraturan atau dasar yang menjadikan pelajaran kita untuk kehidupan sehari-hari, tentu kehidupan kita tidak terarah. Contohnya saja di dalam umat beragama, dalam Islam yang mengaturnya apa? Al-Quran. Di Kristen yang mengaturnya adalah Injil. Dan begitupun juga agama-agama yang lain. Kalau tidak ada yang mengaturnya, maka kehidupan kita tidak teratur. Oke. Sebelum kita tutup, Bapak mempunyai refleksi untuk kalian isi. Penilaian lembar penilaian diri atau refleksi peserta didik, ya. Ini Bapak bagikan, kalian isi di sini. Kalian isi ada 5 pertanyaan tentang perasaan kalian belajar hari ini itu bagaimana? Apakah kalian senang? Apakah tidak senang? Nah, kalau senang tulis di sini senang. Terus menjelaskan apakah Bapak sudah menjelaskan dengan baik apa tidak pelajaran hari ini. Kalau sudah menjelaskan dengan baik kalian tulis, kalian jelaskan sini. Kalau belum kalian tulis belum, ya. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah kalian memahami semua materi yang kita pelajari tadi? Nah, kalau sudah pahami kalian jelaskan di sini. Yang nomor 4, bagaimana yang kalian rasa paling sulit dalam pelajaran kita. Nah, di bagian mana pelajaran kita tadi kalian merasa yang paling sulit di bagian yang mana? Nanti kalian tulis di sini, ya. Terus yang terakhir, apa yang kalian peroleh setelah belajar? Jadi, setelah kita belajar pengamalan sila di kehidupan kita sehari-hari, kehidupan bernegara, apa yang kita bisa ambil dari pelajaran kita belajar kita hari ini? Apa yang kita ambil?
Nanti kalian jelaskan di dalam sini. Ya. Paham sampai sini? Paham? Oke, Bapak bagikan ya. Oke. Tolong diisi ya. Ya. Ya, silakan diisi dengan baik. Itu jadi bahan agar Bapak memperbaiki apa kekurangan Bapak selanjutnya. Ya, silakan diisi. Ya, Nabila, silakan diisi. Ya, isi Habib. Ya, yang belum siap, silakan disiapkan dulu. Ya, jangan terburu-buru. Nah, masih ada waktu. Ya, silakan. Ada yang sudah siap, enggak? Nah, sebagian ada yang sudah siap, ada yang belum. Ya, silakan dikerjakan dulu. Yang belum disiapkan dulu. Dinda sudah siap, Dinda? Sudah. Ya. Kita tunggu kawan-kawan yang lain ya. Baik. Kalau sudah siap semuanya, kita kumpulkan ya. Ya, sudah Algoni? Oke. Ya. Kelompok 3. Ya. Oke. Sudah. Baik, terima kasih telah mengerjakan refleksi yang telah Bapak kerja bagikan tadi. Bapak ingin menanyakan kembali, apakah materi yang Bapak sampaikan tadi, anak-anak Bapak semua telah paham? Paham? Alhamdulillah, semuanya telah paham, telah mengerti dengan baik ya. Dan Bapak juga ingin memberikan mengucapkan terima kasih pada anak didik Bapak semuanya. Semoga apa-apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa kita amalkan, bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Ya, telah panjang lebar kita belajar tadi tentang pengamalan sila-sila
mudah-mudahan kita dalam kehidupan sehari-hari bisa kita amalkan, ya, bisa kita amalkan. Apalagi yang tentang masalah toleransi tadi. Karena kita berbeda-beda tadi, ada asalnya dari suku ini, suku itu, bahasa juga beda, dan juga agamanya juga ada yang beda di dalam kelas kita. Semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mohon ketua kelasnya tolong untuk pimpin doanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.